Oke, mari kita kupas tuntas topik ini. Pernah kepikiran gak sih kenapa dalam salah satu pengalaman biologis manusia yang paling intim ada perbedaan durasi yang begitu mendasar? Kita di sini nggak akan bahas yang dangkal-dangkal ya. Kita akan langsung bedah cetak biru biologis kita. Sebenarnya apa yang terjadi di balik layar? Dan kenapa ada jurang pemisah yang begitu besar? Coba deh, lihat data ini. Dalam perlombaan biologis ini, pria itu ibarat sprinter. Sampai di garis finish rata-rata dalam waktu yang singkat banget. Sebaliknya, wanita itu pelari maraton. Durasinya bisa jauh lebih lama, seringkali lebih dari 20 detik, bahkan ada yang tercatat sampai 1 menit. Kesenjangan waktu ini bukan mitos loh, ini adalah fakta biologis yang bisa diukur. Nah, pertanyaan ini langsung membawa kita ke inti masalahnya. Apa ini artinya alam gak adil? Atau jangan-jangan ada alasan yang sangat cerdas dan strategis di balik perbedaan yang dramatis ini? Inilah teka-teki yang akan kita pecahkan bareng-bareng. Oke, mari kita bedah cetak biru pria dulu. Kalau dilihat dari sudut pandang evolusi dan reproduksi, sistem ini punya satu misi utama yang sangat jelas dan terfokus. Jadi, poin krusialnya begini. Sistem pada pria itu dioptimalkan cuma untuk satu hal, pengiriman. Seluruh proses orgasme pada pria itu dirancang untuk mengeluarkan materi genetik seefisien dan seefektif mungkin. Misinya tunggal dan sangat terarah. Proses fisiknya tuh bekerja persis kayak mesin presisi. Bayangin aja sebuah pompa hidrolik, kelenjar prostat dan vesikula seminalis itu kontraksi buat memuat kargonya. Terus, serangkaian kontraksi otot dasar panggul yang kuat dan ritmis dengan interval tepat 0,8 detik langsung menembakkannya keluar. Ini jelas bukan proses yang santai ya. Ini adalah mekanisme eksplosif yang dirancang untuk kecepatan dan kekuatan maksimal. Dan setelah misinya selesai, sistemnya langsung mati. Ini yang kita sebut masa refraktor. Ini bukan soal kemauan atau stamina ya, ini murni batasan biologis yang mutlak. Selama periode ini, yang bisa berlangsung dari beberapa menit sampai berjam-jam, sistem saraf nggak akan merespon rangsangan lagi untuk mencapai orgasme. Terus apa sih yang menekan tombol mati ini? Jawabannya ada di kimia otak kita, hormon yang namanya prolaktin. Tepat setelah ejakulasi, otak membanjiri sistem dengan prolaktin. Hormon ini bekerja dengan cara menekan dopamin, neurotransmitter yang bikin kita merasa senang dan bergairah. Hasilnya, dorongan seksual anjlok dan tubuh dipaksa masuk mode pemulihan. Ini kayak sistem pengaman biologis yang super efektif. Nah, sekarang kita beralih ke cetak biru wanita yang beroperasi dengan tujuan yang beda banget. Kalau sistem pria itu soal pengiriman, sistem wanita itu soal retensi alias penerimaan. Ini nih perbedaan fundamentalnya. Nggak ada materi genetik yang perlu ditembakkan keluar, sebaliknya seluruh sistemnya dirancang untuk pengalaman yang lebih menyebar, bergelombang, dan tahan lama. Tujuannya bukan efisiensi sesaat, tapi durasi dan keberlanjutan. Dan ini kelihatan jelas banget dari penelitian yang mengidentifikasi dua pola utama kontraksi. Tipe I itu mirip polanya pria, ada serangkaian denyutan yang teratur. Tapi banyak wanita mengalami tipe 2. Di mana setelah seri awal, kontraksinya terus berlanjut secara nggak teratur dan berkepanjangan. Inilah yang menjelaskan kenapa pengalaman orgasme wanita bisa terasa mengalir dan bertahan jauh lebih lama. Kemampuan untuk melanjutkan pengalaman ini mengarah ke sebuah fenomena biologis yang unik, potensi multi-orgasme. Artinya, siklus respons seksualnya itu bisa diulang. Dari fase orgasme, balik lagi ke fase plato, tanpa harus melewati fase resolusi total. Dan alasan kimia otaknya sangat kontras. Ingat prolaktin kan? Nah, pada wanita, lonjakannya itu nggak sedramatis pada pria. Jadi tombol matinya nggak ditekan sekuat itu. Sebaliknya, tubuh justru melepaskan hormon lain dalam jumlah besar. Oksitosin yang sering disebut hormon ikatan. Hormon inilah yang meningkatkan perasaan kedekatan dan justru mendorong keinginan untuk melanjutkan stimulasi. Oke, kita udah bahas bagaimana bedanya. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang lebih dalam lagi. Mengapa? Apakah perbedaan dramatis ini sebuah adaptasi yang punya tujuan? Atau jangan-jangan cuma kebetulan evolusi aja? Ini adalah teka-teki besar yang udah diperdebatkan oleh para ahli biologi evolusi selama puluhan tahun. Kalau tujuan utama seks itu reproduksi dan orgasme wanita itu nggak mutlak perlu untuk pembuahan, terus kenapa ada mekanisme yang begitu rumit dan butuh banyak energi? Salah satu teori adaptif yang paling menonjol itu namanya teori upsuck atau sperm uptake. Hipotesisnya adalah kontraksi ritmis selama orgasme wanita itu punya fungsi mekanis yang krusial, bukan cuma sekedar untuk kesenangan.
Ada beberapa bukti yang mendukung teori ini. Penelitian menunjukkan bahwa wanita yang orgasme dalam rentang waktu tertentu setelah pasangannya ejakulasi bisa mempertahankan lebih banyak sperma. Secara mekanis, serviks juga diamati bergerak ke bawah selama orgasme, yang secara teori memudahkannya mengambil sperma. Ditambah lagi, hormon oksitosin yang dilepaskan itu kan memicu kontraksi rahim, yang bisa membantu mendorong sperma ke tujuannya. Tapi, disinilah ceritanya jadi makin rumit. Argumen terkuat yang menentang teori abstrak adalah fakta simpel bahwa jutaan kehamilan terjadi tanpa orgasme wanita sama sekali. Kalau ini memang adaptasi yang krusial, harusnya kan ini jadi syarat mutlak, bukan? Nah, ini menunjukkan bahwa orgasme mungkin bukan mekanisme utama, tapi lebih ke mekanisme pendukung. Ini membawa kita pada dua kubu utama dalam perdebatan ini. Di satu sisi ada teori adaptasi, yang berpendapat kalau orgasme wanita itu punya fungsi, kayak teori abstrak tadi. Di sisi lain ada teori produk sampingan. Teori ini pakai analogi yang kuat banget, puting pada pria. Pria punya puting bukan karena mereka butuh, tapi karena cetak biru dasar perkembangan embrio manusia itu membangun puting sebelum jenis kelamin ditentukan. Nah, sama halnya, teori ini bilang wanita punya kapasitas saraf untuk orgasme karena itu bagian dari cetak biru mamalia yang sama dengan pria, di mana orgasme sangat penting untuk ejakulasi. Tentu saja, perdebatannya nggak berhenti di situ. Ada teori-teori lain yang nggak kalah menarik. Ada yang bilang orgasme itu berfungsi sebagai alat pemilihan pasangan, di mana kemampuannya untuk dicapai jadi semacam tes untuk kualitas pasangan. Teori lain menekankan perannya dalam ikatan pasangan untuk memperkuat hubungan yang penting buat merawat keturunan. Ada juga teori keren yang bilang ini mungkin sisa dari refleks kuno yang dulu memicu ovulasi pada nenek moyang kita. Jadi, setelah melihat semua mekanisme dan teori ini, apa dong kesimpulan yang bisa kita tarik? Jelas bahwa ini bukan sebuah kesalahan desain atau ketidakseimbangan. Mari kita rangkum perbedaannya biar makin jelas. Pria durasinya singkat untuk tujuan ejeksi yang diakhiri oleh tombol mati prolaktin. Sebaliknya, wanita durasinya lebih panjang untuk tujuan retensi, didukung oleh hormon ikatan oksitosin dan tanpa periode pemulihan yang wajib. Pada akhirnya, cara terbaik untuk melihatnya tuh begini. Ini bukan cacat, tapi fitur. Sistem pria dioptimalkan untuk pengiriman yang efisien. Sistem wanita dioptimalkan untuk penerimaan yang maksimal. Keduanya adalah dua strategi biologis yang berbeda tapi saling melengkapi. Dua sisi dari koin evolusi yang sama yang bekerja sama demi satu tujuan akhir, kelangsungan hidup spesies. Ini membawa kita pada sebuah pertanyaan penutup yang lebih besar. Dengan memahami logika evolusi ini, kita jadi bisa bertanya, perbedaan biologis lain apa yang sering kita anggap sebagai ketidakseimbangan, padahal mungkin saja itu adalah sebuah desain jenius yang saling melengkapi. Ini jadi pengingat bahwa dalam biologi, perbedaan seringkali bukanlah cacat, melainkan sebuah strategi yang brilian.